Shalom rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, kembali lagi berjumpa dengan saya Albert Markus Puntodewo di acara Youth for Christ. Nah, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema menemukan makna dalam ritual. Perikop yang menjadi dasar perenungan kita diambil dari Keluaran 12 ayat 21 sampai 27. Di mana inti dari perenungan kita terdapat pada ayat 26. Saya akan bacakan untuk kita semua. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Nah, rekan-rekan muda, kita sebagai seorang manusia atau anak gitu ya, lahir sebagai sebuah individu yang merdeka. Kita semua punya yang namanya hak untuk hidup. Nah, tapi di saat yang sama kita sebagai manusia juga lahir di tengah-tengah sebuah ekosistem yang bernama keluarga. Di mana keluarga tentu mewarisi sebuah kultur dan agama tertentu di dalam kehidupan kita. Karena itu merupakan hal yang wajar kalau misalnya kita sebagai anak kemudian diwarisi atau orang tua kita mewariskan, membiasakan tradisi kultur dan keagamaan yang mereka warisi. Yang menjadi persoalan adalah ketika kemudian pembiasaan itu, pewarisan itu tidak diiringi dengan dialog yang sehat. Sehingga anak-anak tidak dapat mendialogkan apa yang diwariskan kepadanya. Sedangkan ketika tradisi, kultur, keagamaan ini dapat berdialog dengan ilmu-ilmu yang lainnya, memberi dampak kepada anak sehingga mereka terus berproses menjadi semakin dewasa dan semakin dewasa. Makin lama anak dapat memaknai tradisi, kultur, dan agama yang diwariskan kepadanya, bukan cuma sekedar menjalaninya. Nah, di dalam Keluaran 12 di sana dicatatkan terkait ritual keagamaan bangsa Israel, khususnya yaitu perayaan Paskah. Ada rupa-rupa ritus yang harus dijalankan secara detail oleh umat. Nah, Keluaran 12 mencatat detail-detail apa saja yang harus mereka lakukan. Tapi yang perlu diingat adalah bahwa ritual tersebut haruslah menjadi suatu peringatan dan harus dirayakan bagi Tuhan secara turun-temurun. Artinya harus diwariskan kepada generasi dan generasi yang berikutnya. Umat harus merayakannya sebagai ketetapan yang terus ada sampai selama-lamanya. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah apa kemudian maknanya ritus ini bagi generasi-generasi yang berikutnya, bagi generasi yang mendatang. Nah, di ayat 26 di sana dicatat ada sebuah pernyataan sekaligus pertanyaan gitu ya. Dan apabila anak-anak berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Pertanyaan dari anak-anak yang mewarisi iman dari orang tua adalah sebentuk pertanyaan yang harus disikapi secara sehat, secara baik. Oleh karena itu di ayat 27 dicatat, maka haruslah kamu berkata itulah korban Paskah bagi Tuhan. Nah, rekan-rekan muda, ritus keagamaan bukan hanya perlu untuk dijalani, tapi kita juga perlu menemukan inti, jiwa, core-nya dari nilai-nilai ritus yang dijalankan dan dihayati. Nah, di dalam menemukan makna ini itu ada sebuah proses, enggak langsung jadi. Proses menemukannya salah satunya adalah dengan bagaimana kita mempertanyakannya secara kritis, tapi sekaligus juga sambil menjalaninya dengan tekun dan jujur. Sehingga dengan pertolongan Tuhan kita dapat menemukan makna yang luhur dari ritus itu. Kiranya kita dapat belajar untuk terus menggali makna-makna apa yang terdapat di dalam ritus-ritus keagamaan yang kita jalani. Sehingga dari sana kita dapat diperjumpakan dengan Allah. Tuhan memberkati kita semua. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990
450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.